Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi lanjutan mengenai tetap masih sifat perbaikan penduga, tapi kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai sifat ragam ya, yang minggu lalu materi sebelumnya sudah kita diskusikan. Waktu itu kita membahas mengenai MSA kuadrat tengah galat yang terdiri dari dua komponen ragam penduga dan bias kuadrat. Nah, jika penduga itu sifatnya tak bias, maka bias kuadrat akan bernilai 0, sehingga kuadrat tengah galat atau MSA akan tereduksi menjadi varian saja. Nah, sebagai lanjutan, seperti yang sudah saya sempat singgung, bahwa ragam itu bisa dipakai untuk mengidentifikasi atau membandingkan sifat satu penduga dengan penduga yang lain. Jadi ketika ragam kita pakai sebagai ukuran akurasi, ya, kalau ketidakbiasan ukuran ketepatan, nah, kalau ragam adalah ukuran akurasi. Nah, bisa saja beberapa penduga mempunyai sama-sama sifat tak bias. Beberapa penduga seperti contoh kita di materi sebelumnya itu pembentukannya dengan cara apapun, bahkan kadangkala kita bisa modifikasi ya, sehingga bisa diperoleh penduga tak bias dengan cara mengalihkan konstanta yang tepat. Tapi pada gilirannya, jika penduga tadi itu tidak mempunyai sifat akurat, maka penduga itu juga kurang baik sifatnya ya. Jadi ketika kalian mendapatkan beberapa penduga yang sama-sama bersifat tak bias, maka langkah selanjutnya adalah mencari mana penduga yang mempunyai akurasi paling baik. Nah, di sini efisiensi relatif itu perannya adalah melakukan perbandingan. Tapi perbandingannya hanya satu pasang ya. Jadi misalkan contoh di definisi di sini bisa kamu lihat. Di sini syaratnya adalah dua-duanya tidak bias ya. Terus efisiensi relatif, notasi ini adalah efisiensi relatif penduga 1 ya terhadap penduga 2. Penduga 1 terhadap penduga 2, namun rumusnya di sini sama-sama menggunakan varian yang ditaruh di pembilang adalah penduga 2 dan di penyebut penduga 1. Jadi efisiensi relatif dimanfaatkan untuk ya mencari mana yang lebih efisien, mengcompare mana penduga yang lebih efisien, yang lebih akurat ya, dengan cara mencari rasio dari ragam satu dengan ragam yang lainnya. Ya, efisiensi relatif penduga 1 terhadap penduga 2 bentuknya adalah ragam penduga 2 dibagi ragam penduga 1. Jadi nanti di pembahasan ini kita akan lebih detail membahas tentang ragam dan komparasi ragam di masing-masing penduga. Oke. Sengaja memang nanti fungsi-fungsi yang saya pilih akan fungsi-fungsi yang sederhana supaya kalian bisa melihat cara kerja dari efisiensi relatif ini terlebih dahulu. Yang jelas karena ini rasio, maka efisiensi relatif ini akan mempunyai 3 kemungkinan nilai. Namanya rasio itu ada yang nilainya pembilang dan penyebut sama sehingga nilainya 1. 1 di sini kalau dirubah dalam persentase adalah yang 100%. Di situ kita mendapatkan kasus yang sama. Saya urut dari sama-sama akuratnya. Saya urut dari atas, ada kemungkinan ragam penduga 2 lebih besar daripada ragam penduga 1. Ya, maka akan dihasilkan rasio yang nilainya lebih besar dari 1 atau presentasinya lebih dari 100. Di sini artinya yang ragam yang lebih besar itu lebih tidak efisien. Jadi di sini saya sebutkan penduga 1 lebih efisien. Lebih efisien ini artinya lebih akurat ya daripada penduga 2. Kasus yang kedua, nilainya 1, rasio bernilai 1, 100% berarti sama. Sama akuratnya, sama efisiennya. Yang ketiga, kebalikan. Kurang dari 1. Yang kurang dari 1 itu berarti penyebut mempunyai nilai ragam yang lebih besar. Dengan kata lain, ragam penduga 2 lebih kecil. Ragam penduga lebih kecil, dia lebih akurat, lebih efisien. Nah, jadi nanti akan kamu peroleh salah satu dari 3 kemungkinan itu kalau dilakukan komparasi antar ragam 2 penduga. Ini adalah contoh
yang minggu lalu mungkin juga sudah saya bahas ya, pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Jadi di sini ada variabel yang berdistribusi eksponensial dengan fungsi seperti ini, dan kita tahu bahwa ragam dari variabel yang menyebar eksponensial adalah theta kuadrat. Kalau minggu pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai EX-nya. EX sama dengan theta. Kali ini kita bahas var X. Jadi sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Kebetulan ini var sudah kita beri di sini, sehingga kamu langsung pakai. Ya, jika kita membahas tentang efisiensi, var X belum diberikan secara eksplisit, ya kamu harus bekerja dari fungsi ini, ya. Seperti teori di peluang, ya, STARMAT 1 yang dinamakan dengan var X itu adalah EX kuadrat min EX dikuadratkan, itu kamu cari dulu ya, terutama yang EX kuadratnya. Kalau EX kita bisa pakai hasil sebelumnya yang sama dengan theta itu. Nah, ini sudah saya hitungkan, sudah saya sajikan untuk kemudahan memberikan contoh saja. Jadi var X sama dengan theta kuadrat sudah ada. Nah, tinggal itu kamu terapkan untuk mencari ragam theta 1, theta 2, theta 3, dan theta 4. Di materi sebelumnya ini sudah dibuktikan bahwa keempat-empatnya sama-sama tak bias. Nah, kamu disuruh mencari MSE dari masing-masing yang sudah tereduksi menjadi ragam. Oke. Jadi di sini ada theta duga 1 yang dibunyikan sama dengan X1. Nah, sesuai definisi ragam ya, pasang aja di sini var theta topi 1 sama dengan var X1. Dan karena sifatnya sama, nggak usah pakai indeks pun boleh. Dan di sini sudah ada nilainya theta kuadrat. Oke. Penduga yang ini juga begitu, tulis definisinya. Theta topi 2 itu dinyatakan sebagai var jumlah 2x per 2. 2,5 bisa dikeluarkan menjadi 1/4. Jangan lupa setengah di dalam 4 kuadratnya. Kemudian sesuai sifat, ini bisa karena saling bebas, ini bisa saya pisahkan. Ini karena sama, ini sama, indeksnya tidak dipasang, jadi 2 var X. Ya, var X tambah var X, jadi 2 var X. Yang nilainya sama-sama theta kuadrat, ya, sehingga dengan sama-sama theta kuadrat, 2/4 dari setengah inilah yang menjadi var theta topi 2. Jadi saya menurunkannya sifat kebebasan itu yang ini, kemudian sifat sebaran yang sama itu yang ini, dan hasilnya seperti itu. Oke. Jadi untuk dua penduga ini sudah kita dapat. Yang var bagi theta topi 1 itu theta kuadrat, var bagi theta topi 2 setengahnya, setengah theta kuadrat. Lanjut untuk yang theta topi 3. Sama seperti tadi cara mengerjakannya. Var dari theta topi 3 kita telusuri sesuai definisi bentuknya. Di sini adalah X1 plus 2X2 per 3. Hati-hati dengan konstanta. Konstanta keluar menjadi 1/9. Kemudian saling bebas. Ya, nah, ini ya. Dan sifat kebebasan dan sifat ragam. Sorry. Ini sudah sifat ragam ya. Sebenarnya ini sudah sifat ragam. Yang 1/9 itu adalah sifat ragam. Taruh sini aja. 1/9 var X1 plus 2 X2. Dan sifat kebebasan, nah ini baru saya lepas. Var X1 plus var 2X2. Nah, ini hati-hati lagi. Ada var 2X2 yang juga harus kita manfaatkan sifat ragam lagi. 2-nya taruh depan menjadi 4 var X2. Depannya var X1. Nah, di situ kamu lihat ada suku pertama var X1 yang nanti katanya kalau sama, sebarannya sama, X1 maupun X2, saya tulis begini saja boleh. Ini 4 var X. Ya, depannya 1/9 berlaku untuk semua. Ketika var X sudah dinyatakan sebagai theta kuadrat, ini 4 theta kuadrat, 1/9 di depan, maka hasilnya
bisa kamu nyatakan sebagai 1 plus 4, 5/9 theta kuadrat, yang merupakan hasil dari penurunan ragam bagi theta topi 3. Oke. Nah, kita punya theta topi 1, 2, 3 sudah dicari. Yang terakhir ragamnya, yang terakhir adalah miliknya theta topi 4 dengan cara yang sama. Jadi var x bar bunyikan dulu apa? Di dalamnya 1/n sigma xi. Sifat ragam ini 1/n kuadrat, ya. Var sigma xi. Ya, sifat kebebasan var sigma xi itu bisa saya ganti menjadi var xi. Dijumlah, ya, var xi yang dijumlah sebanyak i mulai 1 sampai n. Karena sama, ya, var x tambah var x tambah var x itu sudah tidak bunyi i-nya lagi, var x, dan seterusnya sampai n suku, maka dengan sifat sama ini menjadi n var x saja. Benda yang tidak ada indeksnya jika dijumlah adalah konstan. Konstan sebanyak n suku adalah n kalinya, ya. Dan ini sifat sebaran yang sama. Ini akhirnya bisa kita coret. Bunyinya padahal var x itu adalah theta kuadrat. Jadi ini adalah hasil akhir dari penurunan ragam bagi x bar. Ya, sudah kita kumpulkan. Jadi ada 4, ya, 4 var bagi masing-masing penduga. Ini theta kuadrat per 2, 5/9 theta kuadrat per n. Ketika kamu lihat masing-masing, ini pecahan semua toh. Ya, yang bulat hanya ini. Ya, sehingga di situ bisa saya tandai theta topi 1 punya ragam yang paling besar di antara 4. Ya. Kemudian saya coba telusuri dengan membandingkan dua-dua berpasang-pasangan. Nah, di sini dibunyikan sebagai efisiensi relatif. Yang pertama, efisiensi theta topi 1 relatif terhadap theta 4. Kenapa? Karena katanya tadi ini besar ya ragamnya. Kita coba periksa di sini. Sesuai definisinya, efisiensi relatif itu theta 1 relatif terhadap theta 4, yang kamu taruh atas adalah ragam theta 4. Yang di bawah adalah ragam theta topi 1. Nilainya ya, inputkan saja. Di sini adalah theta kuadrat per n. Yang di sini theta kuadrat saja. Bisa saling menghilangkan, nilainya di sini 1/n, ya. Berapapun n-nya, atau kecuali cuma satu pengamatan ya. Kecuali kamu hanya mempunyai satu pengamatan, ya tidak mungkin. Ini kan sampel pasti pengamatanmu lebih dari 1. Jadi ini ketika n lebih dari 1, ya pasti nilainya kurang dari 1. Ya akan sama dengan 1 kalau n-nya sama dengan 1. Sini ada sudah saya jelaskan, ya. Pada n sama dengan 1 baru sama efisiennya, karena nilai efisiensi ini 1. Selainnya pasti kurang dari 1 atau kurang dari 100%, ya. Nah, di situ berarti untuk sampel yang secara umum pengamatan lebih dari 1, maka penduga 4 lebih akurat atau lebih efisien daripada penduga 1. Penduga 4 itu adalah penduga yang menggunakan rata-rata, masuk akal. Saya pernah menjelaskan di pertemuan sebelumnya, ketika kamu punya sampel, sangat tidak masuk akal jika hanya dipakai satu variabel saja sebagai penduga theta. Kamu masih ingat definisinya theta topi 1 ya, di depan itu sama dengan x1. Padahal kamu mempunyai n pengamatan. Sangat tidak masuk akal jika hanya satu saja yang dipakai untuk menduga. Kalau theta 4 pakai rata-rata. Rata-rata dipakai semua pengamatannya. Semua pengamatan dipakai dijumlah dibagi n. Maka di situ sifatnya akan meningkatkan akurasi, yang di sini sudah terbukti ya lebih efisien daripada theta topi 1. Oke. Sekarang yang berikutnya, untuk efisiensi theta 2 relatif terhadap theta 4 sama konsepnya, yang ragam theta 4 ditaruh di pembilang, ragam theta 2 ditaruh di penyebut. Ini tadi sudah dihitungan masing-masing, ya. Untuk yang
ragam theta 4, theta kuadrat per N, ragam theta 2, theta kuadrat per 2, di mana ini sama, sehingga kamu punya 2 per N. Nah, di sini juga tantangan, 2 per N ini bagaimana? Nah, tergantung N-nya kan. Akan sama dengan 1 pada N sama dengan 2. Ini akan sama dengan 1 jika N-nya 2. Ya, jadi bisa dinyatakan bahwa ketika kamu hanya memiliki 2 pengamatan, maka penduga rata-rata, penduga theta yang menggunakan rumus rata-rata dengan penduga 2 yang menggunakan, saya tidak lupa naruh ya, ini X1 tambah X2 kalau nggak salah, dibagi 2, ya itu theta topi 2, sama akuratnya. Tentu saja, karena bentuknya kan sama. Ya, ketika kamu hanya mempunyai 2 pengamatan, X1 dan X2, rumus hitung rata-ratanya kan ini. Dijumlah lalu dibagi 2. Ya, makanya masuk akal jika efisiensi ini akan sama dengan 1, 2 penduga ini akan sama akuratnya jika N-nya sama dengan 2. Namun, pada umumnya, ya yang berlaku yang bawah, yang terakhir. Ketika kita punya ukuran sampel yang lebih dari 2, ya pasti nilai rasio ini kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, hasil efisiensinya bisa dicek lagi, berarti ragam 2 lebih besar daripada ragam theta 4. Ragam theta 2 lebih besar daripada ragam theta 4. Ragam yang ada di penyebut lebih besar daripada ragam yang ada di pembilang, yang menunjukkan bahwa theta 4 memang lebih akurat. Hanya pada N sama dengan 2 sama akurat. Kalau kurang dari 2, ya hasilnya cuma ada 1 kan? N sama dengan 1, ya nggak bisa. Sampel itu kan nggak pernah cuma 1. Jadi ini memang saya tulis aja, tapi pada dasarnya ini tidak pernah kita peroleh. Ya, jadi yang kita peroleh adalah yang seringnya yang ini. Hasil yang ketiga. Dengan penjelasan yang sama, ya, ketika kamu mencari rasio ragam penduga 4 dengan ragam penduga 3, hasilnya seperti ini, 9/5N. Nah, di situ N-nya menjadi tantangan tersendiri, bagian mana yang sama efisiennya. Ya, di sini saya bilang N sama dengan 9/5, dari mana? Ketika ini saya sama dengankan 1. Ketika disama dengankan 1, kamu akan memperoleh ini ya, atau N sama dengan 9/5. Nah, kalau ini ukuran sampel kan tidak mungkin. Ukuran sampel kok 9/5, gitu ya. Jadi di situ tidak mungkin kita peroleh. Sama efisiennya itu tidak mungkin kita peroleh. Tapi bisa saja, ya, untuk N kurang dari 9/5. Kurang dari 9/5 itu berapa? 9/5 itu kan 1 koma ya. 1 koma. Nah, kurang dari 9/5 itu ya paling dekat yang bilangan bulatnya kan 1. Nah, efisien penduga 3 lebih efisien dari penduga 4 ya. Karena nilai ininya lebih besar 1. Ketika ini lebih besar 1, berarti ragam yang atas, ragam rata-rata yang lebih besar daripada ragam theta 3. Tapi itu hanya terjadi ketika N sama dengan 1, yang juga tidak realistis. Sampel kan tidak pernah sama dengan berukuran 1 saja. Ya. Nah, sekarang kebalikannya, yang lebih besar 9/5, ya berarti lebih besar 9/5 ini di atasnya 1 koma, yang terdekat kan 2, 3, 4, ukuran sampel 2, 3, 4 dan seterusnya, baru terjadi efisiensi yang kurang dari 1, di mana di situ ragam dari penyebut lebih kecil daripada ragam dari pembilang. Ragam dari penyebut lebih besar, ya, ragam dari pembilang lebih besar dari ragam dari penyebut, pembilangnya adalah rata-rata. Saya bandingkan di sini kasus lainnya, penduga 4 lebih efisien daripada penduga 3. Jadi kamu melakukan analisis berdasarkan nilai ini, ya, sama dengan satunya di mana, kurang dari satunya di mana, lebih dari 1 di mana, baru coba diinterpretasikan mana yang lebih akurat, penduga mana yang lebih akurat berdasarkan nilai rasio tadi. Terus penentuan ukuran sampel juga harus dicek mana yang realistis, ya, mana yang pada prakteknya sering kita alami. Oke. Ini contoh lainnya. Nah, minggu lalu juga sudah ini ya, contoh seperti ini.
Ini tapi waktu itu kita bahasnya adalah sifat tak bias pakai EX. Nah, sekarang langsung direduksi MSI adalah ragam karena sudah terbukti tak bias. Caranya sama seperti tadi, ragam itu kamu turunkan dari masing-masing ya. Jadi ini ragam mu topi 1. Caranya setengah ini kita keluarkan 1/4. Var kalau saling bebas ini boleh dipisah. Karena sama ini var X punya sigma kuadrat dan sigma kuadrat. Hasilnya 2 kali per 4 jadi setengah. Nah, penduga kedua juga sama caranya. Cuman di sini hati-hati. Ini kan 1/4 ya. X1 ini saya pisahkan dulu biar mudah. Ragam 1/4 X1, ragam yang tengah plus ragam yang ini. Ini sebetulnya saya lakukan karena sudah ada sifat kebebasan. Jadi sudah boleh dipisah-pisah seperti itu. Kemudian dengan sifat ragam 1/4 ini menjadi 1/16. 1/4 yang ini menjadi 1/16 keluar. Yang jadi masalah yang di dalam ini, ya. Yang di dalam, nah, keluarkan dulu. Ini tadi sudah saya tuliskan dulu aja biar tidak lupa. Ini 1/16 var xn. Yang di dalam suku yang ini saya tuliskan kuadratnya di sini. Nah, var yang di dalam saya tuliskan dulu semua, var x2 sampai dengan xn. Oke. Nah, sekarang dengan sebaran sama, ini saya boleh ganti namanya var x, ini juga boleh saya ganti namanya var x. Yang di dalam ini masalahnya, ya. Ketika coba kamu lihat, ada var x2 dan seterusnya sampai xn-1. Kalau mau saya keluarkan karena saling bebas, boleh. Ini kan begini jadinya. xn-1. Ya. Kalau sama, ini bisa saya tuliskan var x sampai var x yang terakhir. Masalahnya ada berapa suku itu var x yang katanya sama itu. Dimulai dari indeks 2 sampai indeks n-1. Berarti di sini hanya ada sebanyak n-2 suku. Terakhirnya n-1, awalnya 2. Berarti n-1 kan? Ya, n-2. Jadi yang tengah itu nanti sukunya adalah sebanyak n-2 var x ya. Jadi saya hapus, saya rapikan. Suku yang tengah itu isinya 1/4 n-2 pangkat 2, yang di atas itu ada sebanyak n-2 var x. Nanti ini bisa saling baru var x-nya nanti kamu ganti dengan yang sudah diketahui dalam bentuk sigma kuadrat dan diolah ya. Oke, di situ sorry, numpuk-numpuk, saya hapus saja biar kelihatan lagi. Ya, silahkan dilihat seperti tadi ceritanya. Ada sebanyak itu suku-suku yang di tengah. Yang penting yang di tengah ini tadi. Ya, yang di tengah ini yang penting. Ini ada sebanyak n-2 suku dicoret akhirnya. Masing-masing var karena sama dinamakan sigma kuadrat. Ya. Kemudian diatur. Ini nanti silahkan dicoba sendiri. Ini 1/16 ditambah 1/16 menjadi 2/16 ya kan. Nah, silahkan nanti perbaiki jadi 2/16 sigma kuadrat plus yang bawah ini n-2 nya sudah saling coret, jadi tinggal 1/4 n-2 sigma kuadrat, kamu samakan penyebutnya. Yang 16 itu sudah ada kelipatan, tinggal ngalikan n-2. Jadi di sini kita boleh, ini boleh diganti menjadi 1/8 kan, biar lebih mudah. 1/8 sigma kuadrat, samakan penyebutnya dengan yang belakang, maka ini adalah hasilnya. Ya, lihat penyebutnya 8 kali n-2. Ya, jadi samakan penyebutnya di sini menjadi 8 n-2, silakan disamakan yang atas seperti apa. Nah, ini ragam penduga 2. Ragam penduga 3, rata-rata. Udah kalau rata-rata.
Jadi 1/n kuadrat. Jadi sampai sini kamu sudah bisa lihat kalau rata-rata itu struktur ragamnya mirip, hanya saja nanti di bentuk yang paling akhir ini loh. Ini ya, sigma var x ini loh. Sigma var x itu kalau kita jabarkan selalu bentuknya n var x. Nah, n-nya saling coret. Di sini ada 1/n var x atau var x per n. Sekarang tinggal x-nya itu apa? Kalau x-nya normal, maka var x berbunyi sigma kuadrat. Kalau x-nya sebaran eksponensial seperti tadi, maka var x-nya berbunyi theta kuadrat. Ya. Jadi kalau kita ketemu rumus penduga dalam bentuk rata-rata, ragam itu selalu dalam bentuk var x per n. Tinggal sebaran apa yang kamu asumsikan untuk mengganti bunyi var x ini. Ya, jika bunyinya distribusi normal itu jadi sigma kuadrat, eksponensial theta kuadrat, distribusi yang lain ya mengikuti saja apa bunyi var. Oke. Nah, jadi sekarang saya sudah punya 3 itu tadi, sama seperti tadi lakukan analisis berpasang-pasangan. Jadi kalau mau mencari efisiensi mu3 relatif terhadap mu2, maka rasionya var mu2 yang di atas, var mu3 yang di bawah. Taruh saja. Ini n sigma kuadrat 8n min 2 yang ragam bagi rata-rata bunyinya sigma kuadrat per n. Sigma kuadratnya bisa hilang tapi n-nya nggak bisa ya, hati-hati. Nah, ini dibereskan dulu. Ini yang pembilang, penyebutnya itu kan bunyinya 1/n, berarti n-nya naik. Yang akhirnya dibunyikan di n kuadrat 8n min 2. Itu juga gitu. Periksa kapan sama dengan 1. Karena sama dengan 1 ini menunjukkan sama efisiennya, sama akuratnya. Sama dengan 1 bagi pecahan ya tinggal kamu sama dengan 1 nanti diatur dengan perkalian silang. Jadi begini kan, 8 kali n, 8n, 8 kali 2, 16. Pindahkan ke ruas kiri semua. Plus 16 sama dengan 0, nanti akan ada persamaan kuadrat yang bisa kamu faktorkan. Ini kebetulan sempurna ya. Kuadrat sempurna ya, ini dibuat begini, ya betul. Ya. Jadi akan sama dengan 1, efisiensinya, ini n sama dengan 4 ketika ini ya, ketika itu harus sama dengan 0, maka n-nya 4. Ketika ini semua harus sama dengan 0, maka n-4 harus sama dengan 0, hasilnya 4. Di 4 inilah ada terjadi ya penduga 2 dan penduga 3 mempunyai ragam yang sama. Ragam yang sama, bahasanya sama efisiennya, sama akurat. Ya. Jadi pada kasus 100% sama dengan 1, sama efektifnya ketika n-nya sama dengan 4. Sama akuratnya ketika n sama dengan 4. Terus, kapan penduga 2 lebih efisien, lebih akurat? Kapan penduga 3 lebih akurat? Bisa kamu otak-atik berdasarkan nilai efisiensi ini. Buat yang kurang dari 1 dan yang lebih dari 1, atau dengan melihat N4 ini sebagai patokan. Kalau kurang dari 4 bagaimana? Kalau lebih dari 4 efisiensinya bagaimana? Kurang dari 4 efisiensinya bagaimana? Ya. Dan di sini saya sebutkan ya, untuk n tidak sama dengan 4, efisiensi pasti lebih dari 1. Kalau efisiensi yang lebih dari 1 berarti tadi penduga yang atas yang ragamnya lebih besar. Periksa saja, tadi saya sudah bilang, kasus yang kurang dari 4 bagaimana, yang lebih dari 4 bagaimana. Ingat itu tadi adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang berbunyi n kuadrat min 8n plus 16. Ya, atau kalau kamu mau cari yang di rasio, pakai yang rasionya tadi. Coba-coba angkanya kurang dari 4, misalkan kamu pakai angka 3, lebih dari 4, misalkan kamu pakai angka 5, maka di situ akan diperoleh rasio yang nilainya lebih dari 1. Lebih dari 1 karena ini tadi bunyinya var mu topi 2 dengan
var mu topi 3, kalau efisiensinya lebih dari 1 berarti ragam yang ini yang lebih besar. Ragam yang bukan ragam rata-rata yang lebih besar daripada ragam penduga rata-rata. Memang itu sudah sifatnya. Rata-rata itu mempunyai ragam yang paling kecil jika dibandingkan dengan penduga yang lain-lainnya. Oke. Sekarang adalah efisiensi mu3 relatif terhadap mu1. mu3 relatif terhadap mu1, mu3 bunyinya seperti ini, sehingga mu3, ragam mu3 ditaruh di penyebut. Bentuknya silakan dilihat, ragam mu1 ada di sini, sigma kuadrat per 2, ragam mu3 sigma kuadrat per n, hasilnya sigma kuadrat bisa kamu hilangkan, n naik ke atas, n per 2. Ini mudah, tinggal ketika sama dengan 1 itu n-nya 2 kan ya. Sama dengan 1 ketika n sama dengan 2. Pertanyaan ini bisa dijawab sama efisiennya ketika n sama dengan 2. Selainnya bagaimana? Ya, kalau kurang dari 2 berarti n sama dengan 1. Dengan n sama dengan 1 bisa kamu cek di sini. Berarti setengah kurang dari 1. Kurang dari 1 berarti ragam yang besar adalah ragam yang bawah. Ya, mu topi 3 mempunyai ragam yang lebih besar, ini tidak efisien. Berarti yang efisien adalah yang mu topi 1. Tapi apakah ada kasus sampel yang n-nya sama dengan 1? Kan tidak ada. Sehingga akan lebih mungkin kita alami ini selalu lebih besar dari 1 karena n itu pada dasarnya ya 2 ke atas. Pas sama dengan 2 efisiensinya sama, 3, 4 dan seterusnya efisiensinya lebih dari 1. Lebih dari 1 itu terjadi ketika lebih dari 1 itu ada indikasi bahwa ragam yang atas, ragam dari penduga yang pertama lebih besar daripada ragam penduga yang di penyebut. Yang di penyebut ini adalah rata-rata. Sehingga simpulannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Penduga rata-rata itu lebih sering ya bersifat akurat, lebih sering memiliki sifat lebih akurat atau lebih efisien dari penduga lain-lain yang kita taruh di sini, yang kita pertimbangkan di sini. Jadi ketika dibandingkan dengan yang lain, misalkan itu tadi mu3 dibandingkan dengan mu2, mu3 dengan mu1, lebih seringnya mu3 ini mempunyai ragam yang lebih kecil dari dua yang lain dengan perbandingan berpasang-pasangan. Ya, itu diperoleh dengan pada n berapapun yang realistis, hasilnya selalu menghasilkan efisiensi yang lebih besar dari 1, padahal posisi ragam rata-rata selalu ada di bawah. Nah, lebih besar dari 1 ketika ragam rata-rata di bawah, berarti yang di bawah ini, yang di penyebut ini lebih kecil ragamnya. Oke. Jadi di situ contoh saya tadi dua-duanya menghasilkan indikasi bahwa ketika kamu memformulasikan penduga dengan bentuk rata-rata, selama itu tak bias, maka kecenderungannya rata-rata akan menghasilkan penduga dengan ragam yang paling kecil dari semua penduga yang dibandingkan dengannya. Ya, efisiensi relatif dari penduga lain itu efisiensi relatif dari rata-rata terhadap penduga lain selalu lebih besar 1 ya. Jadi di situ kelihatan bahwa rata-rata sifatnya lebih baik dari penduga yang lain. Nah, sekarang ada kok kriteria untuk menentukan, daripada kita nyoba-nyoba gitu ya, nyoba-nyoba perbandingan-perbandingan, ada kriteria yang menunjukkan penduga tak bias itu ragamnya sudah paling kecil apa enggak sih. Jadi ini adalah indikator atau cara mendeteksi bahwa penduga yang dibentuk itu sudah memiliki ragam terkecil atau tidak. Di sini ada pedomannya ya. Jadi di sini bahasanya adalah kamu diminta menentukan penduga tak bias dengan ragam minimum secara seragam. Bahasa Inggrisnya ini ya, uniformly minimum variance unbiased estimator. Jadi tujuan mendapatkan penduga itu yang paling akurat, karena kalau tidak biasan kan udah diperoleh dengan konsep perubahan konstanta.
Terus di sini ditanyakan lagi, kalau misalkan bisa dapat ragam kecil, ada nggak sih batas bawahnya? Kalau kita punya batas bawah atau pedomannya, patokannya kan bisa yakin itu sudah cukup kecil. Misalkan kamu bilang, ah, kalau sesuatu itu kayak kamu aja lah, nggak lulus itu nilai terendahnya berapa itu misalkan. Tidak lulus nilai terendahnya misalkan 40 ya, dari 100. Berarti kalau kamu dapat nilai 40 ke atas berarti lulus ya, 40 ke bawah tidak lulus, jadi seperti itu. Jadi di sini ada batas bawah yang dipakai untuk menentukan ini penduganya sudah akurat atau belum, paling akurat atau tidak. Kalau ragam yang diperoleh sudah mencapai batas bawahnya ini, dia sudah bisa dipastikan memang sudah yang paling baik. Kalau masih jauh dari ragam yang terendah ini, ya berarti masih perlu dicoba lagi penentuan penduga dengan ragam yang lebih kecil. Nah, batasnya ini disebut dengan batas Cramer-Rao melalui pertidaksamaan. Nah, nanti ya penduga tak bias yang bisa mendapatkan ragam di batas Cramer-Rao ini, maka penduga tersebut mempunyai sifat yang disebut uniformly minimum variance unbiased estimator. Jadi sekali lagi, penduga tak bias bisa diperoleh. Ragam terkecil ada pedomannya. Ya, apakah sudah mencapai ragam terkecil? Itu kita bisa cek dengan membandingkan ragam penduga dengan pedomannya. Ragam pedoman atau ragam batas bawah. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana menghitung ragam yang berperan sebagai batas bawah ragam penduga. Bunyinya ketidaksamaan Cramer-Rao. Jadi di sini berbunyi ya, penduga apapun ragamnya itu selalu lebih besar sama dengan nilai ini. Nilai ini bunyi apa nanti dulu. Nah, di sini kan sudah jelas ini konsep bahwa nilai ini adalah nilai terendah dari ragam penduga. Ya. Jadi kalau misalkan saya bilang ragam penduga apapun itu nilainya selalu lebih besar dari 2 gitu misalkan. Misal ya. Berarti kamu ya penduga apapun yang kamu bentuk pasti ragamnya lebih besar dari 2, tidak pernah lebih kecil dari 2. Karena 2 ini sudah batas bawahnya, nilai terkecil. Ya, nah 2 ini yang nanti harus kita cari. Belum tahu karena notasinya di Cramer-Rao itu berbunyi seperti ya 1 per n kali I theta. I theta ini sendiri bunyinya memang kompleks. Di sini lihat. Jadi saya menjelaskannya selalu dari dalam. Karena kalau lihat yang begini gentar itu pasti. Apa ini ya? Jadi ya saya jelaskannya dari bawah. Jadi untuk membentuk batas bawah ragam, kamu perlu notasi 1 per n I theta. I theta, cara menghitungnya berangkat dari yang paling dalam. Kamu punya fungsi kepekatan peluang, hanya satu variabel saja, bukan yang likelihood yang banyak variabel, yang x1 sampai xn, satu variabel saja. Di situ kamu hitung ln dari fungsi kepekatan peluang, hasilnya diturunkan 2 kali terhadap theta. Oke, setelah itu baru dicari nilai harapan. Nilai harapan dari hasil ini ya setelah diperoleh G negatif. Itu adalah perhitungan bagi I theta. Ini namanya Fisher information. Ya. Setelah ini diperoleh, baru hitung rumus batas bawah ragam. Oke. Saya beri contoh. Nah, ini di highlight kuning ini adalah bunyi dari yang di dalam. Negatif nilai harapan dari turunan kedua log atau ln fungsi kepekatan peluang terhadap parameter. Oke. Nah, ini contoh. Rata-rata itu kalau di di sebaran normal adalah MLE ya bagi mu. Terus di contoh 2 sudah dibuktikan rata-rata selalu yang paling efisien ketika di-compare sama yang lain-lain. Ya, paling efisien dalam arti ragamnya paling kecil dengan komparasi dengan contoh-contoh penduga yang lain, tapi selalu menang ya. Selalu ragamnya paling kecil. Perkara efisiensinya lebih besar satu, kecil satu tergantung naruhnya. Naruh dari ragam
rata-rata itu di mana. Contoh-contoh yang tadi sebagian yang di bawah ya. Di rata-rata mempunyai ragam yang posisinya ditaruh di penyebut, sehingga kalau dibandingkan dengan yang lain-lain untuk ukuran sampel secara general, efisiensi relatifnya selalu lebih besar dari 1. Terus sekarang, apakah memang betul rata-rata tadi itu mempunyai sifat uniformly minimum varian unbiased estimator? Katanya ini paling efisien, paling akurat dari yang lain-lain. Berarti next question, pertanyaan berikutnya, kalau paling akurat ya apakah ragam yang dimiliki itu memang sudah sekecil itu ya, sekecil batas bawahnya, sekecil batas bawah ragam? Kalau iya kan berarti sudah terbukti bahwa memang nggak mungkin ada penduga lain yang ragamnya lebih besar daripada tidak ada penduga lain yang ragamnya lebih kecil daripada rata-rata. Kita pakai batas bawah Cramer-Rao untuk kepentingan itu ya. Sekarang dengan fungsi kepekatan ruang sebarang normal yang seperti ini, kamu diminta mencari batas bawah Cramer-Rao. Kalau tadi bunyinya seper NI theta karena parameternya theta. Sekarang parameternya mu, sehingga di sini punya NI mu. Konsekuensinya ketika mencari I mu, turunannya bukan I theta terhadap theta, tapi terhadap mu 2 kali ya, turunkan 2 kali. Ya, cek rumus ln dari fungsi ln dari semua ini ya, ketika kamu mengerjakan maksimum likelihood itu. Tapi di sini mudahnya karena cuma satu, ya 1x saja. Ketika dilenkan ya, ini ketika kamu buat ini pangkat min 1, 2pi pangkat min setengah, ini ragamnya pangkat min 1 gitu ya, di E pangkat min setengah dan seterusnya. Ketika dilenkan kamu mempunyai min ln sigma min setengah ln 2pi min setengah x min mu per sigma kuadrat. Oke, lihat di sini nanti ketika ini yang ada di depan depannya atau belakangnya tanda turunan. Nah, turunannya pun saya tulis parsial. Alasan ini ya, parsial. Nah, di sini ada 2 parameter mu dan sigma. Sehingga turunan parsial ini kita perlukan dengan anggapan parameter yang lain konstan. Di sigma kita anggap sebagai konstanta. Turunan terhadap mu sekali, sigma dianggap konstan. Mudah karena ini yang suku yang pertama ini sigma, berarti dia konstan, turunannya 0. Konstan ini juga turunannya 0, fokusmu hanya pada mu yang di dalam. Ketika bunyinya setengah x min mu per sigma pangkat 2, sigmanya boleh ditaruh depan biar mudah. Maka kamu bisa mengerjakan dengan konsep jalur berantai, turunan luar kali turunan dalam ya. Jadi di sini mu-nya ada di dalam suku kuadrat. Ini 2 sigma kuadrat saya taruh luar, di dalam tinggal itu. Oke, dari turunan pertama ini konstan. Turunan luar 2 kali x min mu pangkat 1, turunan dalamnya min 1 karena ini min ya. Nah, sehingga minus ketemu minus di sini menjadi plus. Nih, jadi ln fx sudah saya tuliskan seperti ini. Kalau ini digabung ya. Ya saya boleh juga dipisah seperti ini. Turunan pertamanya itu tadi ya sudah saya sebutkan. Jadi saya menuliskannya min setengah sigma kuadrat ditaruh depan. Ini ngerjakan ini saja tapi sama aja dengan hasil ini. Ketika dicari turunannya ini 2 kali x min mu pangkat 1 terus kali min 1, 2-nya hilang, min dan min jadi plus ya. Ini di bawah ya, sigma kuadrat. Jadi seper sigma kuadrat kali x min mu. Itu turunan pertama ya. Turunan pertamanya. Kemudian diminta untuk mencari turunan sekali lagi, turunan yang kedua. Hati-hati, sigma juga konstan. Turunan sekali lagi, ya ini fokus saja pada min mu. Jadi mu-nya di sini sudah pangkat 1, kalau di sini masih pangkat 2 ya. Jadi ketika turunan dari itu, ya ini konstan, turunan dari x 0, turunan dari mu, ya min mu, turunannya adalah min 1.
Sehingga turunan 2 kali, turunan yang kedua dari ini tadi, ya, saya tuliskan di sini d mu dari bentuk terakhir ini, ya, adalah min sepersigma kuadrat. Ya, dari konstanta sepersigma kuadrat yang di dalam ini turunan terhadap min-nya berbunyi min 1. Ya. Nah, tinggal pasang langkah selanjutnya, 2 kali turunan terhadap mu dari len fungsi sudah kita peroleh. Taruh itu di dalam tanda nilai harapan. Nah, nilai harapan kalau tidak ada variabel, ini sebetulnya nilai harapan ini kalau misalkan kamu ingat, ya, misalkan berbunyi fungsi apapun ya, itu tergantung dari fungsi pembangkit fungsi kepekatan peluang yang terlibat di sana. Jadi ini kan fungsi normal. Jadi kalau diminta membentuk nilai harapan, itu sebenarnya arahnya kan nilai harapan yang berhubungan dengan fx dx. Ya, integral ini fungsi apa yang ada di sini? Nah, fx dx. Nah, masalahnya yang di dalam tanda nilai harapan ini kan konstan. Sama seperti kamu mengerjakan nilai harapan dari C. Ya, kalau nilai harapan dari konstan, teorinya C fx dx diintegralkan mulai batas bawah minta hingga sampai tanya. C konstan bisa ditaruh depan. Minta hingga sampai tanya fx dx. Kalau teori peluang ini 1. Ya, sehingga nilai harapan konstanta adalah konstanta itu sendiri. Ya, sehingga di sini karena ini konstan, ya sudah, berarti nilai harapan dari konstan adalah konstanta itu sendiri tidak melibatkan x, ya, yang bisa saya tuliskan langsung begini, konstan. Nah, karena ini negatif ketemu negatif yang depan, maka di sini adalah plus hasilnya. Oke, jadi sudah kita temukan dengan step by step yang walaupun panjang tapi sebetulnya nggak rumit, bahwa hasil I mu tadi berbunyi ini, sepersigma kuadrat. Untuk menghitung batas bawah ragam, batas bawah Cramer-Rao, masih harus diolah menjadi seper n I mu. Yang kalau kamu perbaiki adalah sigma kuadrat per n. Ya, jadi kalau dituliskan dalam notasi batas bawah Cramer-Rao, bunyinya adalah ragam penduga mu, ya, nilainya pasti lebih besar atau paling tidak sama dengan sigma kuadrat per n. Penduga apapun bagi mu, ragamnya itu paling tidak sama dengan sigma kuadrat per n. Tidak pernah lebih kecil dari sigma kuadrat per n. Jadi kalau ada penduga yang ragamnya sebesar ini, ya sudah, itu ragam dengan ragam penduga dengan ragam terkecil, ya. Jadi rata-rata sudah bisa dibuktikan punya ragam yang paling kecil karena dia berada di batas bawah. Ya, ini teorinya seperti ini. Ya. Sehingga kesimpulan utamanya adalah rata-rata mempunyai sifat uniformly minimum variant unbiased estimator. Unbiased-nya sudah dibuktikan di materi sebelumnya. Uniformly minimum variant sudah dibuktikan dari letak ragam ini yang berada di batas bawah Cramer-Rao. Oke. Contoh yang lain, ini yang fungsi pasang diskrit nih ya. Ini nanti akan coba kita cari batas bawahnya, penduga lambda tapi sekarang. Penduga lambda itu batas bawah ragamnya seperti apa? Nanti yang berperan adalah fungsi ini. Kalau tadi I mu, sekarang kita I lambda. Notasinya saya tulis sama persis, bedanya di sini hanya P. Kalau tadi F fungsi kepekatan peluang, sekarang di sini fungsi massa peluang karena diskrit. Cuman sama aja. Tinggal kamu olah. Ini kan learn dari fungsi ini. Learn dari fungsi ini kalau ada E pangkat, ya nanti E-nya hilang kan, tinggal pangkatnya saja. Ada lambda pangkat X, pangkatnya turun, ya, perkalian jadi len penjumlahan, pembagian jadi len yang dikurangi, gitu ya. Nah, ini lihat, ini min lambda, lennya. Yang ini X len lambda. Yang bawah min len X faktorial. Turunan 2 kali, turunan pertama ini min 1. Ini 0. Ya. Ini min 1. Turunan grad lambda. Saya tulis satu ini, langsung saya tulis seperti ini. Daripada kamu bingung. Saya satu-satu ya.
turunan pertama, ini bukan parsial karena hanya satu parameternya. Turunan pertama dari min lambda plus x ln lambda plus min ln x faktorial. Yang ini turunannya 0, ya, yang ini turunannya min 1. X konstan, ln lambda, turunan ln lambda terhadap lambda punya 1/, lambda. Ini turunan pertamanya. Yang belakang 0, ya. Kemudian hasil ini tadi kita turunkan lagi. Dilakukan lagi turunan pertama terhadap lambda. Turunan sekali lagi terhadap lambda, bukan turunan pertama, sudah kedua ini ya. Tapi yang diturunkan bentuk yang terakhir ini. Oke. Min 1 turunannya 0, x per lambda, x-nya konstan, lambdanya pangkat min 1 ya. Turunan dari lambda min 1 adalah min lambda pangkat min 2, atau di sini langsung saya tuliskan min 1/, lambda kuadrat. Oke. Nah, inilah yang ada di dalam tanda nilai harapan. Nah, lanjut nilai harapan dari min x per lambda kuadrat. Min bisa keluar, 1/, lambda kuadrat juga bisa keluar karena dia tidak melibatkan x. Jadi yang ditaruh di dalam E itu hanya x-nya saja. Jadinya seperti ini. Nah, beda dengan contoh yang sebelumnya. Kalau contoh yang sebelumnya di dalam E ini konstan, sehingga kita nggak perlu hitungan apapun, langsung nilai harapan konstan ya konstanta itu sendiri. Nanti contoh pasang ini ada X masih di sini, tapi jangan khawatir kalau kamu sudah memahami konsep peluang secara keseluruhan, sudah tahu ya, harus mencari dulu silahkan. Kalau sudah hafal atau tinggal cari di teori peluang, apa sih nilai harapan dari variabel yang berdistribusi pasang, sudah tahu teorinya. Hasilnya X-nya itu berbunyi lambda. Sehingga ini tinggal saya substitusi dengan lambda, yang hasilnya adalah lambda kali 1/, lambda kuadrat kali lambda ya, 1/, lambda. Nah, ini I lambda, masih I lambda. Pada batas bawah Cramer-Rao itu nanti bunyinya 1/n kali I lambda. Ya, yang tadi itu masih ini. Ya, jadi ketika kamu kalikan di sini seperti ini kan seharusnya, baru dipindah ke atas. Jadi batas bawah ragam sesuai konsep Cramer-Rao, ya, ragam penduga lambda itu bunyinya lambda per n. Jadi var dari penduga lambda apapun itu nilainya tidak pernah lebih kecil dari lambda per n. Ya, pasti nilainya paling lebih besar atau paling tidak sama dengan lambda per n. Padahal ya, kalau kamu pakai rata-rata sebagai penduga lambda, tadi sudah beberapa kali saya bahas ya, rata-rata itu pasti rumusnya ragamnya pasti berbentuk var x per n. Tinggal var x-nya ini ikuti distribusi apa. Kalau distribusi normal sigma kuadrat, distribusi eksponensial tadi theta kuadrat. Sekarang ganti distribusi pasang. Nah, distribusi pasang istimewanya dia mempunyai nilai harapan dan ragam yang sama-sama lambda. Jadi di sini sama dengan lambda per n. Ya, hasil yang itu kan balik lagi teori peluangnya diingat-ingat lagi. Var dari X berdistribusi pasang punya lambda dengan rumus varians dari ragam itu var X per n, berarti ragam dari X bar atau ragam dari rata-rata yang kita usulkan sebagai penduga lambda bunyinya adalah lambda per n. Padahal lambda per n tadi adalah ragam terendah yang bisa diperoleh ya, sesuai konsep batas bawah Cramer-Rao. Jadi kesimpulannya, kalau kamu pakai rata-rata X sebagai penduga lambda, ya rata-rata X inilah yang mempunyai sifat uniformly minimum variance unbiased estimator. Dengan catatan, ya kebetulan nggak saya buktikan, tapi bisa kamu coba buktikan sendiri bahwa ini ya memang sama dengan lambda apa? Tak bias. Jadi sebetulnya stepnya buktikan dulu tak bias. Tapi di sini saya asumsikan kamu bisa membuktikan sendiri bahwa lambda topi yang berbunyi X bar itu nilai harapannya sama dengan
sabda atau tak bias. Oke, jadi seperti itu penjelasan dari saya. Saya cukupkan dulu. Silahkan simpan pertanyaan yang bisa kamu sampaikan di sesi diskusi nanti. Ya, perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.